Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Selamat malam, smart listeners di seluruh Indonesia. Kembali saya William Darmawan menyapa Anda dalam Sehat Selaras di akhir pekan ini. Anda yang mendengarkan kami di Jakarta, Surabaya, kemudian juga di Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, Makassar, Manado, Pekanbaru, dan juga Yogyakarta. Anda sedang mendengarkan program Sehat Selaras selama 1 jam ke depan. Pada malam hari ini topik yang sangat menarik akan kita bahas karena pada tanggal 25 Januari itu juga berkaitan dengan Hari Gizi Nasional. Dan sebenarnya stunting bukan sekedar fenomena sosial yang berakibat lost generation atau generasi yang hilang. Mereka ada, tapi sejak dini gagal tumbuh dan gagal cerdas ya. Ujungnya mereka menjadi beban sepanjang hidup mungkin bagi keluarga dan juga mungkin masyarakat ya. Namun jumlahnya ini tidak sedikit. Nah, jika kelahiran setahun sekitar 5 juta, maka setiap tahun akan terus bertambah. Nah, ini kalau kita membahas pada malam hari ini, bagaimana peran kita terhadap stunting yang merupakan satu tantangan bangsa. Bagaimana peran kita dan juga peran orang tua, kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan dalam Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin. Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam Bung Willy, selamat malam para pendengar setia Smart FM, khususnya pada grup Sehat Selaras. Baik, dokter ini makin hari makin seger aja nih ya. Tipsnya apa sih? Amin, 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 amin. Yang penting ya jaga kesehatan. Jaga kesehatan, pilih-pilih makanan ya dok ya. Oh, itu udah pasti. Ya dok ya. Baik, dan pada malam hari ini Smart News sekali lagi Anda bisa berpartisipasi di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Topik kita adalah stunting yang merupakan tantangan bangsa. Apa peran kita? Dokter, kenapa topik ini diangkat pada malam hari ini? Iya, saya setuju dengan topik ini ya, apalagi tadi Bung Willy mengatakan pada Januari ini itu kita memperingati stunting, begitu ya. Nah, stunting ini pada zamannya dulu ini adalah sesuatu yang menjadi tragedi global ya. Kenapa? Kok banyak anak tidak tumbuh dengan baik? Kok banyak anak mengalami kemunduran kecerdasan atau kognitif? Padahal bumi ini akan menjadi semakin baik, semakin berkualitas, semakin berkembang, semakin maju ketika orang-orang yang mengelola bumi ini adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan, fisik yang sehat, kemampuan mobilisasi yang tinggi, dan justru memperbaiki lingkungan, kemudian juga memperbaiki masyarakatnya sehingga semuanya sama-sama bangkit. Itu sebabnya di lembaga dunia kita mengenal apa yang namanya UNDP, ya, United Nations Development Program, yang salah satu indikator mereka adalah Human Development Index atau indeks perkembangan manusia. Jadi sepakat semua negara itu berhimpun di situ untuk menyusun desain bagaimana manusia-manusia di bumi ini berkembang dengan baik. Ada hal yang perlu diketahui oleh banyak orang bahwa ketika seseorang itu gagal tumbuh, kurang gizi, kurang perhatian, itu di kemudian hari dalam pertumbuhannya akan menjadi masalah. Seperti yang dikatakan Bung Willy tadi ya, masalah. Masalahnya bukan hanya sekedar untuk dirinya, tetapi dia akan menjadi masalah secara sosial. Dia menjadi persoalan di tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu termasuk ya sudah diteliti oleh beberapa universitas, anak-anak siswa yang suka tawuran ternyata itu latar belakangnya kurang gizi. Misalnya, ya. Kemudian
Anak-anak yang tidak mampu belajar dengan baik itu karena IQ-nya tidak berkembang. Mengapa? Kembali kepada kurangnya gizi maupun edukasi. Nah, oleh karena itu menarik sekali kita membicarakan stunting pada hari ini, supaya masyarakat kita punya kemampuan dan pengetahuan untuk bisa menghentikan ini. Jadi bukan hanya menurunkan, Bung Willy ya dan para pendengar, menghentikan. Dan itu bergantung kepada pengetahuan dan harapan daripada setiap ibu Indonesia yang didampingi oleh para suami yang hebat untuk memastikan kelahiran bayi-bayi mereka adalah peristiwa terpenting dalam hidup mereka. Mhm, mhm. Baik, kalau dokter tadi menyebutkan bahwa kelahiran adalah peristiwa penting, berarti kelahiran dan juga di awal-awal tahun kelahiran, kita harus Ya, siapkan gizi kita dengan sebaik-baiknya, karena ini kaitannya juga dengan stunting ya. Dokter, betul. kenapa stunting ini menjadi satu permasalahan bagi bangsa? Tadi dokter menyatakan ini akan menjadi masalah atau tantangan atau challenging. Kan sebetulnya kalau kita lihat physically seseorang itu kan nggak ngaruh dok, yang penting kerjanya atau juga produktivitasnya. Mungkin dokter bisa ngasih pencerahan nih dok. Ya, ini lebih mudah kalau kita menjelaskannya dalam cara berpikir berdasarkan demografi Indonesia. Ya, kita tahu bahwa penduduk Indonesia itu ada 270 juta dan setiap tahunnya ada pernikahan yang berakhir dengan kelahiran bayi sekitar 5 juta orang. Mhm. Dari 5 juta itu berdasarkan angka rata-rata stunting yang sekarang sudah bisa diturunkan oleh BKKBN dan kawan-kawan lintas sektor, dari semula di angka 37 bervariasi sampai 25. Kalau kita sebut 25 itu berarti provinsi yang lumayan baik, kalau 37 itu provinsi yang relatif kurang berkembang. Nah, di antara dua angka itu kita katakanlah misalnya kita sudah di angka 31 atau 30. Tetapi dalam 1 tahun terakhir ini sesuai dengan harapan pemerintah pusat agar diturunkan sampai 14, sekarang kita sudah mencapai angka di sekitar 21 sampai 25. Mhm. Artinya terjadi proses penurunan yang cukup bermakna. Walaupun mungkin tidak sampai 14 pada tahun ini ya. Oke. Dari angka 25 dengan memperhatikan jumlah kelahiran 5 juta, maka rata-rata akan selalu ada 1,5 juta orang Indonesia, antara 1 juta sampai 1,5 juta orang itu bayi-bayinya akan mengalami stunting. Mhm. Nah, Bung Willy dan para pendengar, kapankah stunting ini? Jadi ini stunting ini stun artinya berhenti, ya Ya. berhenti. Baik berhenti dalam pertumbuhan, baik berhenti dalam kognitifnya. Nah, kapan dia berubah menjadi stunting beneran atau yang namanya stunted, ya stunted. Itu menurut para ahli baru bisa dibaca ketika dia sudah berumur 8 sampai 9 tahun. Hmm. Mengapa? Karena pada umur 8 9 tahun kira-kira dia sudah di kelas 2 atau kelas 3 SD. Mengapa kita harus menunggu sampai di sana? Karena pada saat nanti dia berbaris dengan teman-temannya, kita akan lihat dia menjadi orang yang paling pendek, kecil, dan kerdil. Karena kita tidak bisa melihat dia kalau sendiri, kecuali memang punya alat ukur ya. Nah, terus kemudian bagaimana kita tahu? Kan tidak cukup hanya pendek. Karena kalau sampai pendek saja banyak orang-orang yang pendek ya. Banyak orang cerdas yang pendek termasuk presiden kita dulu Pak B.J. Habibie itu tidak tanggung itu IQ-nya. Itu mencapai 170 dan mengalahkan banyak guru besar di Jerman. Ya. Tetapi artinya bukan itu yang paling pokok. Tapi ada hal kedua. Apa itu? Kognitif. Kecerdasannya seperti apa? Nah, bicara kecerdasan, kita baru menemukan itu ketika anak itu sudah di kelas 2 atau kelas 3 SD. Ya. Kenapa tidak kelas 1? Karena di kelas 1 itu cuma belajar interaksi, belajar bernyanyi, belajar warna-warna. Kita belum menemukan kecerdasannya. Masih terlalu tipis. Tapi kalau sudah mulai dia menghitung, membagi, mengkali, ya,
itu sudah kelihatan kemunduran dia dan ketidakmampuan dia mengejar pelajaran. Maka kita tanya gurunya, Ibu guru, di antara anak-anak ini mana yang prestasinya macet? Oh, yang itu. Nah, siapakah yang itu? Boleh jadi yang si pendek kecil tadi, atau boleh jadi yang tidak pendek dan tidak kecil tadi. Nah, di sini dia ketahuannya. Artinya, semua yang stunting itu baru bisa terbaca setelah 8 sampai 9 tahun. Artinya pula, kalau kita panjangkan angka ini, 1,5 juta dikali dengan 8 sampai 9 tahun, itu bisa 12 juta. Mhm. Nah, 12 juta itu kapan? Sekarang. Yang kemarin berapa? Yang sebelumnya berapa? Yang belum jadi 8 tahun. Ini bisa menjadi angka yang sangat besar di Indonesia. Repotnya, ini akan menjadi masalah sosial yang luar biasa. Itu makanya tadi Bung Willy mengatakan ini bukan hanya fenomena sosial ya. Ini persoalan besar bagi bangsa. Karena kalau ini tidak bisa kita hentikan, dan kalau sampai dia menjadi kenyataan, tidak ada lagi yang bisa kita buat. Begitu, Bung Willy. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Abidin, ini ciri-ciri fisik itu bisa terlihat, namun kaitannya juga dengan kecerdasan, keterampilan, produktivitas ya pada anak itu bisa dikatakan sedikit kurang, bahkan kurang dibandingkan dengan anak-anak normal yang lainnya. Nanti kita akan menggali lagi seperti apa ciri-cirinya, smart listeners, yang bisa Anda lihat ya, dan bagaimana mengantisipasinya, bagaimana peran kita sebagai calon orang tua mungkin yang akan punya anak atau sedang mengandung gitu ya. Nanti kita akan menggalinya lagi bersama dengan Dr. Abidin setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras. Malam hari ini kita membahas tentang stunting yang merupakan tantangan bangsa, bagaimana peran kita. Kita akan menggali dan mengetahui ciri-cirinya anak itu stunting. Lebih dalam lagi seperti apa dok, supaya smart listeners dapat gambarannya secara umum. Ya, jadi ciri-cirinya itu saya sudah sebut tadi dua. Yang pertama ya, tumbuh kembangnya lambat. Sehingga terlihat secara fisik dia menjadi kurus, kerdil. Itu poin pertama. Kalau nanti dia berdiri di antara temannya, itu kira-kira rata-rata
dia lebih pendek 2 standar deviasi. Standar deviasi itu sampai ke angka 70 atau 50, maka itu kira-kira dia berselisih sekitar 2 cm atau lebih, begitu ya. Kemudian ciri yang lain, wajahnya kalau kita lihat dibandingkan umurnya, dia terlihat lebih muda, Bung Willy dan para pendengar ya, nampak lebih muda ya, dan kemudian apalagi berat badannya tidak naik, walaupun makannya berapa begitu ya, padahal itu kan sudah ada hitungannya. Kalau 1 bulan paling tidak dia itu harus sudah naik 1 kilo. Nah, tetapi ini kok nggak naik-naik gitu ya. Kemudian dia juga kalau dia sudah sekolah nggak fokus terhadap apa yang dibicarakan guru atau apa, perhatiannya ke tempat lain begitu ya. Kemudian dia menjadi pendiam karena dia mulai merasa bahwa ada hal yang berbeda ya pada dirinya. Di samping itu nanti giginya juga akan mengalami proses pertumbuhan yang lambat. Jadi giginya itu seperti terkesan baru tumbuh, sementara teman-temannya sudah bisa menggigit. Nah, ini kan hal-hal yang paling mudah untuk kita lihat dan bisa dengan mudah kita baca. Gitu. Bisa kita baca dan bisa kita perhatikan ya putra-putri kita ya. Sangat tepat. Oke, dokter. Banyak yang bilang stunting ini kalau sudah terjadi di anak-anak ya itu tidak bisa diobati atau tidak bisa dipulihkan. Ini bagaimana pendapatnya? Ya, itu tidak persis benar ya bahwa tidak bisa diperbaiki ya, kecuali kalau sudah stunted, gitu yang saya katakan tadi ya, sudah berumur 8-9 tahun. Tapi ketika dia sejak lahir itu kan bidan sudah bisa melihat ya, petugas kesehatan sudah melihat ini anak kenapa ukurannya segini, harusnya segitu, kan gitu ya. Ada alat ukurnya ya yang sudah disepakati oleh WHO ya. Nah, berdasarkan itu kedua, lebih dini lagi ketika ibunya hamil, ibunya itu akan diukur lingkar lengan atasnya, lila. Ini kok kecil kan gitu. Terus dilihat apakah loh kok anemi gitu kan? Ya kalau lingkar lengan atasnya kecil berarti kekuatan fisiknya lemah. Kalau dilihat anemianya rendah ya, anemia maksudnya itu kekurangan darah merah ya. Nah, itu akan berakibat daya tahan tubuhnya dan dukungan ibu terhadap proses pertumbuhan janin dalam perutnya itu akan menjadi menurun. Bayangkan kalau kita saja ya tidak dikasih makan seharian gitu ya. Wah, kita udah susah itu kan, repot. Nah, bagaimana dengan bayi di dalam? Dia kan cuma menerima kenyataan. Dia diam, tidak bisa apa-apa. Nah, disinilah yang namanya logika dan edukasi penting bagi siapa saja. Apalagi pada zaman ini keadaan sudah jauh lebih baik ya. Kementerian Kesehatan misalnya sudah menerbitkan pedoman pelayanan kebidanan bagi ibu-ibu prenatal care. Bahwa kalau di zaman saya ketika menjadi dokter dulu itu hanya 4 kali selama 9 bulan. 3 bulan pertama sekali pemeriksaan bidan, 3 bulan kedua pemeriksaan yang kedua, dan 2 kali pada 3 bulan terakhir. Sekarang sudah naik, Bung Willy dan para pendengar ya, bahkan di banyak puskesmas oleh pemerintah sudah disediakan USG. Ya, dengan USG itu dokternya dilatih dan terlatih melihat apakah ada gangguan di dalam kandungan. Jadi upaya kita memperbaiki situasi itu sangat baik. Hanya memang ketika saya jalan-jalan ke beberapa puskesmas di Sumatera, saya menemukan satu kenyataan bahwa masalahnya masyarakat itu yang tidak memanfaatkannya. Jadi ada persoalan lain di balik semua ini. Bagaimana kesadaran masyarakat kita, kepedulian masyarakat kita untuk melahirkan anak-anak Indonesia yang berkualitas. Nah, ini yang butuh peran kita semua, Bung Willy ya. Nggak cukup tenaga kesehatan yang ngomongin itu, tidak cukup bidan saja, tidak cukup. Ini perlu sebuah gerakan nasional yang besar, begitu. Ya, sebagai orang tua, kita tentu ingin memiliki anak yang berkualitas. Sangat tepat.
sudah melewati usia 8 hingga 9 tahun, itu artinya anak bisa dikatakan stunted, tidak Ya, sulit untuk diperbaiki. Nah, ini dikasih gambaran dulu sama listeners, dokter, supaya yang mungkin punya anak di bawah 8 sampai dengan 9 tahun itu bisa langsung mengejar ketertinggalan gizinya ya. Ini bagaimana? iya, tepat sekali. Jadi kesempatan kita itu sampai tahun ke-8 daripada usia si anak. Di antara fase panjang itu ya, yang terpenting kita amati adalah saat ibu hamil hingga melahirkan dan anak umur 2 tahun. Ini adalah kalau kita hitung ya, di dalam kandungan itu lamanya Bung Willy dan para pendengar adalah 270 hari atau sama dengan 9 bulan. Yang 2 tahun pertama itu 365 kali 2 sama dengan 730. 270 tambah 730 itu sama dengan 1000. Ini yang disebut sebagai 1000 hari pertama kelahiran. Ini dianggap sebagai golden time, masa keemasan di mana ayah, ibu, dan keluarga benar-benar memperhatikan ini. Gizi. Proses kehamilan sampai kelahiran sampai umur 2 tahun. Nah, apa yang kita lakukan di situ? Yang pertama, ibunya harus teredukasi. Hal penting apa yang perlu dia tahu selama dia hamil 9 bulan. Pelayanan kesehatan apa yang perlu dia tahu sebagai haknya. Ya, jadi jangan dianggap pemberian pemerintah. Nah, karena itu haknya, jangan berpikir soal biaya. Tidak ada pemungutan biaya di fasilitas kesehatan dasar. Tidak ada. Nah, silakan datang. Gunakan kesempatan itu. Saya punya hak 6 kali pemeriksaan bidan. Datang. Dan setiap datang, jangan langsung pulang. Tanya apa yang kurang. Apa yang harus saya lakukan. Apalagi. Nah, ada lagi yang bulanan. Namanya pos pelayanan terpadu. Kita tanya di posyandu. Gimana ini kehamilan saya? Baik atau bagaimana? Terus kita cerewet untuk kebaikan generasi yang akan kita lahirkan. Oke, selesai nanti 270 hari. Bagaimana kelahiran? Oh, nanti akan kelihatan. Begitu diukur panjangnya. Loh, ini kok kayaknya kekurangan panjang, kan gitu ya. Yang biasanya itu sekitar angka 60, 50-an, 50 ke 55. Ini kok di bawah 50? Nah, kita boleh curiga, kan gitu. Nah, yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan setelah 2 tahun pertama. Nah, di 2 tahun pertama itu, ibu itu sudah harus kita persiapkan dia mampu memproduksi air susu ibu. Karena kita ketahui, agak beda ini manusia dengan hewan. Ada hewan yang nggak perlu ketemu ibunya lagi bisa hidup. Tapi yang namanya manusia nggak bisa. Karena satu-satunya sumber hidup dia adalah air susu ibu. Tetapi apakah para ibu sudah tahu dan dapat menjamin dia punya ASI? Nah, tanya lagi bidannya. Tanya petugas kesehatan bagaimana caranya, apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum, dan sebagainya. Sehingga nanti pada saat si anak dilahirkan, langsung dia bisa menetek dari air susu ibunya. Dan air susu ibu ini luar biasanya Bung Willy ya, itu cukup selama 2 tahun. Bahkan kalau lewat 2 tahun, itu rata-rata sudah berhenti dengan sendirinya. Maka kesempurnaan seorang ibu dalam memberikan ASI itu diberi waktu 2 tahun. Ini kesepakatan dunia, 2 tahun. Nah, oleh karena itu, kalau ini konsisten, ya, diyakini, maka pasti anak itu tidak akan mengalami stunting. Pertanyaannya adalah, jika nanti, apakah anak yang seperti itu tidak bisa jatuh stunting? Bisa. Nah, ini masyarakat perlu tahu, Bung Willy, bahwa stunting itu bukan hanya karena peristiwa yang kita sebut tadi, tetapi di pertengahan waktu, siapapun bisa mengalami itu. Makanya jangan heran kalau menurut penelitian ada sekitar lebih 30% stunting itu terjadi stunting itu terjadi pada keluarga mampu, Bung Willy. Nah, ada apa? Kan gitu. Mungkin dalam proses kehamilannya, ibunya terlalu asik dengan aktivitas sosial yang lain, kurang memperhatikan janinnya,
Kemudian setelah lahir, dia tinggalkan, dititip kepada pembantu. Dia mungkin, maaf ya, kalau saya berlebihan, mungkin sudah sibuk memperbaiki bentuk tubuh, pergi ke salon, beraktivitas sosial dengan teman-teman lamanya, tetap menjaga kecantikan, anak nggak diperhatikan, diserahkan kepada ART. ART-nya kan nggak punya ASI, ART-nya kan nggak ngerti tentang gizi. Hei, kaget. Kok anak orang kaya ada yang stunting? Nah, itu 30% angkanya, tidak kecil. Oleh karena itu, kunci daripada semua ini adalah pengetahuan sang ibu dan keluarga. Termasuk juga malam hari ini yang mendengarkan kita di 10 kota radio Smart FM di Jakarta, Surabaya, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, ada yang di Palembang, Makassar, Manado, kemudian ada yang di Pekanbaru, serta di Yogyakarta, itu mendapatkan pengetahuan ya dengan mendengarkan Sehat Selaras. Kami akan kembali, Anda jangan kemana-mana, tetaplah dalam Sehat Selaras. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras, dan di malam hari ini kita masih membahas tentang stunting, bagaimana peran kita supaya mungkin anggota keluarga kita tidak terkena stunting ya, atau juga saudara kita, bahkan sekitar kita, tentunya dengan mendengarkan pengetahuan di malam hari ini dan membagikannya ya kepada rekan-rekan Anda. Baik, kalau begitu dok, berarti Ya. utama dari stunting ini penyebabnya adalah gizi yang kurang atau kurang berkualitas, bahkan makanan yang tidak bergizi yang diberikan kepada bayi ya lewat ASI ya, atau juga ketika kehamilan salah satunya. Nah, kalau gitu apa yang harus diperhatikan? Makanan-makanan apa aja yang harus selalu dimakan gitu ya ketika sedang hamil atau ketika mungkin sedang menyusui? Iya, jadi jika hubungannya dengan makanan, tentu kembali kepada dua orang penting dalam hal ini, yaitu ibu yang sedang hamil, bayi yang dalam kandungan, ya, dan kemudian anak yang sedang tumbuh kembang, mulai dari umur sehari sampai nanti umur 8 tahun yang kita sebut tadi itu ya. Nah, antara umur sehari sampai 8 tahun itu ada peristiwa-peristiwa penting yang sangat menentukan dan bisa memutuskan rantai stunting tadi itu, yaitu bagaimana kualitas 2 tahun pertama setelah kelahiran,
bagaimana perkembangan pertumbuhan dan perhatian selama 5 tahun, jadi ketika umur 5 tahun, dan kemudian upaya kecepatan tinggi apa yang bisa dilakukan setelah 5 tahun sebelum jatuh jadi 8 tahun. Nah, ini tantangan besar buat kita semua, sehingga dengan demikian pertanyaannya adalah apa yang mau dimakan, kata Bung Willy ya. Nah, untuk ibunya tetap gizi seimbang, energi yang cukup, dan diperhatikan jangan sampai mengalami anemia berat, kurang energi kalori. Ini harus benar-benar diperhatikan. Di posyandu maupun di puskesmas, kita punya tenaga gizi yang dapat menjelaskan dari A sampai Z. Kita harus manfaatkan itu. Jangan cuma datang dikasih pil. Nah, kemudian kalau ternyata setelah dites kekuatan darahnya atau hemoglobin darahnya diketahui dia kurang darah ya, Bung Willy dan para pendengar, ditemukan bahwa dia mengalami anemia, maka solusi di puskesmas itu adalah diberikan tablet besi, ya, ferrosulfat, tablet besi. Nah, tablet besi ini biasanya diberikan 90 tablet untuk 3 bulan. Nah, cuma dari data-data yang ada dan dari pengalaman siapa saja termasuk saya, itu karena tablet besi itu benar-benar tablet yang tidak enak, enek gitu ibu-ibunya. Nah, banyak di antara ibu-ibu itu paling banyak makannya cuma 1 tablet, 2 tablet, 3 tablet, begitu ya. Hanya bertahan seminggu, setelah itu nggak mau lagi dia. Karena nggak enaknya itu. Nah, perlu diketahui oleh para ibu, tablet ini termasuk yang paling tidak enak. Tetapi tablet ini adalah satu-satunya cara mengatasi anemi pada ibu yang hamil. Nah, jadi karena itu ya kita harus harus punya keyakinan yang tinggi, kemauan yang kuat, kecintaan yang luar biasa kepada janin, dan jangan merasa iya bicara enak atau tidak enak. Ya. Kalau untuk janinnya, jadi kalau ini sudah dimakan secara perlahan-lahan nanti anemianya akan hilang dan otomatis pengaliran darah sebagai bahan makanan untuk janinnya itu akan terperbaiki dan janin akan tumbuh baik di dalam kandungan. Itu peristiwa di dalam 270 hari pertama setiap manusia. Nah, nanti bagaimana kemudian setelah dia bisa makan, tentu ada beberapa bahan zat bergizi yang baik untuk dimakan ya, antara lain protein hewani ya, karena dia mengandung banyak asam amino. Nah, tentu boleh ayam, boleh daging, boleh susu. Nah, itu diberikan kan gitu supaya anak ini tumbuh. Kenapa? Karena si bayi setelah berumur 2 tahun, dia tidak lagi merangkak atau belajar jalan. Dia akan growing, tumbuh. Dan pertumbuhannya sangat cepat, Bung Willy. Ya, mulai dari manjat kursi, manjat meja, belajar jalan, belajar lari, belajar bicara. Semua itu sudah ada waktunya. Dan berdasarkan waktu itu, kita bisa memantau. Ini kok anakku belum bisa ngomong ya, udah umur segini. Ini anakku kok masih merangkak ya, umurnya sudah 2 tahun. Nah, yang gitu-gitu itu yang namanya tumbuh kembang anak. Jadi sebenarnya apa yang dialami oleh anak kita adalah apa yang pernah dialami oleh kita. Ya. Nah, kan begitu ya. Kita pernah mengalami itu waktu kecil. Tapi mengapa kita beruntung? Karena kita punya ibu hebat, bapak hebat, kan gitu. Nah, hari ini kenapa itu terjadi? Berarti kita, silakan diterjemahkan sendiri. Mari tunjukkan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu dan sebagai seorang bapak yang punya tanggung jawab melahirkan generasi yang terbaik. Melahirkan generasi yang terbaik. Baik ya, oke. Setelah melahirkan, artinya juga sebelum melahirkan gizi perlu diperhatikan, termasuk juga ada tadi vitamin atau juga tablet penambah darah yang diberikan puskesmas itu perlu diminum ya. Setelah melahirkan, banyak juga dari orang tua itu memilih memberikan susu yang dijual di supermarket terdekat ya dok ya. Kita mungkin ini juga banyak yang melakukan hal seperti itu. Nah ini bagaimana pendapatnya?
Iya, jadi tidak semua yang namanya susu itu bisa dimakan, diminum atau dimakan ya oleh anak kita. Itu harus disesuaikan dengan pertumbuhan dan kebutuhan sang Hmm. anak, ya, pertumbuhan dan kebutuhan. Mengapa begitu? Karena kadangkala kita tidak tahu itu yang dijual itu seperti apa, bahannya seperti apa, susu beneran atau tidak, atau hanya susu rasa. Kita kan tidak tahu, gitu ya. Tapi rasanya enak sekali, sehingga menimbulkan ketagihan, Hmm. padahal tidak menambah kalori. Nah, hal-hal seperti ini harus ada dalam pikiran setiap ibu. Saya kadang-kadang ya rada sedih lah ketika saya misalnya belanja ke toko gitu ya. Saya lihat anak-anaknya itu masih umur-umur di bawah 2 tahun, di bawah 5 tahun. Waduh, berebut membuka lemari minuman, ngambilin susu ini, susu itu. Kalau nggak dikasih, langsung nangis, menjerit begitu. Dan orang tuanya sepertinya terpaksa membayar gitu ya. Saya cuma perhatikan, kenapa bisa jadi begini? Tapi pada saat yang sama, anak-anak itu bukan gemuk, tapi kurus-kurus. Loh, kalau dia memang selalu minum susu, harusnya relatif lebih baik. Hmm. Ya, sekalipun belum tentu kalorinya cukup, kan gitu ya. Tapi sebaliknya, kenapa begitu pucat, kurus, begitu ya? Nampak kaki dan tangannya kecil, ada apa? Kan itu ya. Jadi oleh karena itu kembali kepada apa namanya tempat bertanya terbaik itu adalah puskesmas dan posyandu. Di sana ada bidan yang bisa membantu kita menjelaskan apa dan mengapa serta mencarikan solusinya. Karena Hmm. itu, manfaatkan kesempatan kita untuk mendapat pelayanan kesehatan bulanan melalui posyandu, pelayanan kesehatan kehamilan 6 kali selama 9 bulan di puskesmas, dan manfaatkan pula kesempatan pasca melahirkan untuk mendatangi bidan-bidan di puskesmas itu. Hmm. Sehingga anak kita pun akan baik dan manfaatkan juga posyandu karena di posyandu itu setiap bulan anak kita ditimbang Bung Willy. Oke. Baik kita ditimbang, tinggi badan diukur, berat badan ditimbang. Apa yang menjadi korelasi di situ? Karena ilmunya itu adalah bertambah umur, bertambah berat. Jadi itu logika paling sederhana. Nggak mungkin orang bertambah umur tidak bertambah berat. Kenapa? Karena selama 30 hari dari satu waktu posyandu ke posyandu berikut itu 30 hari. 30 hari itu anak kita itu makan 3 kali sehari. Nah, kalau 3 kali sehari berarti ada 90 kali makan sebulan. 90 kali makan sebulan, kalau dimakan kira-kira 1 ons saja, itu udah 9 kilo. Nah, ketika ditimbang kok nggak berubah? Nah, jadi ini adalah metode paling sederhana untuk melihat tumbuh kembang anak berdasarkan gizi nutrisi yang digunakan. Harus curiga. Nah, kalau kita curiga terhadap pertumbuhan, itu ibu yang cerdas. Hmm. Tapi kalau cuma diam-diam saja, berserah diri, itu salah. Sangat salah dan tidak tepat. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya. Tapi ada hal lain lagi, Bung Willy. Ya. Dalam perjalanan waktu, jangan anggap enteng, anak saya kan lahir bagus, tumbuh bagus, nggak mungkin dong kena stunting lagi. Awas. Bukan tidak mungkin terjadi di perjalanan waktu itu. Kenapa? Contoh, kalau tiba-tiba dia terserang penyakit dan berulang-ulang, sehingga rontok sistem imunitasnya, menurun berat badannya, dan kemudian tidak mendapat bahan makanan yang tepat, itu bisa juga terjadi stunting. Oke. Hal yang lain lagi, oleh karena misalnya tidak punya air bersih, sehingga dengan demikian selalu terinfeksi. Nah, bisa jatuh stunting. Jadi stunting ini banyak sumbernya, jangan disederhanakan cuma urusan gizi. Tetapi yang paling utama adalah pengetahuan. Betul, pengetahuannya. Jangan sepelekan masalah gizi ya. Makanan bergizi itu tidak mahal ya dok, karena tersedia di sekitar kita ya. Telur, Jadi ya, dan ayam, dan protein-protein hewani yang mungkin terjangkau ya. Jadi kita bisa memperhatikan kualitas gizi putra-putri kita ya. Apalagi setelah dia sudah bisa makan makanan yang ya tadi seperti ayam di bawah 9 tahun ya dok ya.
atau telur itu juga kualitasnya harus diperhatikan. Karena dokter juga bilang tadi takutnya berhenti di tengah-tengah ya dok ya, atau terjadi ya tadi misalnya udah pede dia nggak bakal stunting tapi di tengah-tengah akhirnya berhenti pertumbuhannya. Itu ada kasusnya seperti itu ya dok ya? Iya, itu bisa terjadi ya, karena anak sakit, sakit infeksi berulang, sumber air bersih tidak ada, ya. Kemudian dorongan untuk mendapatkan gizi yang cukup juga kurang. Tapi ya, para pendengar sekalian, kita bersyukur di pemerintahan kita ini, di bawah perintah Bapak Presiden kepada BKKBN, itu sekarang dengan perintah agar mengkoordinasikan semua kepentingan kementerian lembaga, itu di setiap daerah-daerah itu terbentuk yang namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga. Keluarga apa? Keluarga yang stunting. Nah, ada setiap orang yang stunting, ada 3 pendampingnya, yaitu TPK itu terdiri dari bidan, kemudian kader PKK, dan kemudian kader kesehatan. Nah, atau kader masyarakat. 3 orang ini akan memantau terus. 1 ya. Yang kedua, ada dukungan dari pemerintah dalam bentuk makanan tambahan ya, MPASI, makanan pengganti air susu ibu kalau bermasalah dengan ASI, kemudian makanan tambahan, dan kemudian juga perhatian yang lebih tinggi di bidang kesehatan. Jadi sebenarnya logikanya adalah dengan pendekatan yang komprehensif seperti ini, dikoordinasi oleh BKKBN dengan bagus, seharusnya upaya kita menurunkan stunting ini, kita harus sudah berani mengatakan zero stunting, nol stunting. Tetapi untuk mencapai itu tidak bisa secara pasif oleh masyarakat dan hanya aktifnya dari pemerintah atau petugas kesehatan. Tidak bisa. Karena yang paling tahu ada apa di rumah masing-masing, yaitu si ibu dan si bapak. Kan begitu. Kalau dia diam saja, tidak merasa terlibat, nah ini persoalannya lain. Pengalaman saya, Bung Willy, ketika saya berkunjung ke satu daerah, dia malah melapor begini, Pak, di tempat kami ini sudah tercatat ada 21 orang stunting. Tetapi 5 orang mengundurkan diri. Lah, kok ada istilah mengundurkan diri kan gitu ya? Ternyata setelah saya dalami ada apa? Karena pendekatan petugas kita, nah ini lagi ya, mungkin kurang bijaksana. Boleh jadi dia caranya, hehehe, ibu-ibu yang anak stunting kemari. Hah, dia nggak bisa terima itu. Dia tersinggung. Karena dia bayangkan kalau stunting itu anaknya kerdil, tidak berkembang IQ-nya, kan merasa seperti diperlakukan tidak enak. Nah ini pengalaman untuk para petugas, hati-hati dengan sensitivitas publik kita, mereka masih punya harga diri, dan kita harus pandai-pandai menyemangati mereka. Baik, masih ada satu sesi lagi, Smarters Anda jangan kemana-mana, dan untuk Anda, kami ajak Anda juga ya, untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM, karena Anda di sana juga bisa menyaksikan dan juga mendengarkan perbincangan di malam hari ini. Kami kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya,
Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Kita masuk sesi terakhir dan topik kita di malam hari ini sangat menarik dan bermanfaat untuk Anda semua sekeluarga ya, tentang stunting, bagaimana peran kita. Apalagi di bulan Januari ini juga diperingati sebagai Hari Gizi Nasional, semua listeners. Dokter, tadi dokter sempat bilang ada statement, katanya stunting ini itu juga banyak terjadi pada keluarga mampu. Nah, selama ini ada anggapan kalau stunting itu mungkin dari keluarga tidak mampu. Tapi faktanya bahwa banyak juga keluarga mampu yang memiliki keturunan stunting. Bisa dijelaskan? Ya, jadi itu data ya, itu data yang dikumpulkan oleh berbagai macam lembaga penelitian bahwa memang benar terjadi satu situasi yang unik, sekitar angka 30% itu keluarga-keluarga mampu ternyata mempunyai masalah juga terhadap stunting. Saya sudah katakan tadi di awal, kenapa? Karena sebenarnya dasar pemikiran penyebab daripada stunting itu adalah tingkat edukasi daripada ibu, tingkat pengetahuan. Saya ini sebagai apa ya dalam proses melahirkan anak saya, seperti apa? Apakah cukup hamil kemudian melahirkan? Tidak. Kita sudah katakan tadi juga di awal, ada peristiwa yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Yang diawali dengan masa kehamilan 270 hari dan masa genting untuk pemberian air susu ibu selama 2 tahun atau 730 hari. Ini bagian yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap ibu. Perhatiannya tidak boleh berkurang. Bagaimana anak selama 270 hari. Di sana itu ada peristiwa penting yang perlu diketahui oleh setiap ibu kita ya. Ada peristiwa penting yang hebat. Apa itu? Bahwa, coba bayangkan, kita terbentuk dari pertemuan sperma ayah dengan sel telur ibu. Kan begitu Bung Willy dan para pendengar ya. Anggaplah pertemuan itu sehingga menjadi sebuah sel baru, beratnya kalau ditimbang 1 gram. Ya. Sementara itu, dalam 270 hari, tiba-tiba kita ketika lahir ditimbang 3 kilo. Atau sama dengan 3.000 gram. Ya. Bisa dibayangkan, ada makhluk dalam satu masa tertentu selama 9 bulan, 270 hari, dari 1 gram menjadi expanding to 3.000 gram. Ini kan peristiwa penting. Jadi bukan hanya hamil doang. Itu proses growing yang hebat di sana. Di sana mulai terbentuk nanti jantung, terbentuk nanti organ, terbentuk nanti tulang, terbentuk nanti daging. Kemudian dia mulai bernyawa, terbentuk hidung, telinga, mulut, semua. Coba, siapa yang bisa mengerjakan itu di luar perut? Hanya dalam perut itu bisa dilakukan. Dan semua sistem akan mengerjakannya. Yang perlu dilakukan oleh ayah dan ibu adalah memastikan konsumsi pada tubuh ibu yang hamil ini cukup untuk memproses lahirnya seorang makhluk yang namanya manusia, sang bayi yang hebat,
dengan kelengkapannya sebagai manusia. Ini tolong kita perhatikan ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi tidak cukup hanya makanan, tapi yang utama pengetahuan. Nah, sekarang sudah. Pertanyaannya tadi adalah kenapa pada keluarga mampu terjadi seperti itu? Dari beberapa literatur dikatakan bahwa banyak ibu-ibu hebat yang mampu ini, perhatiannya lebih banyak bukan pada kehamilannya atau membesarkan bayinya. Dia lebih banyak terganggu pikirannya dengan aktivitas sosial di luar, termasuk aktivitas bisnis, termasuk berbagai macam kegiatan di luar sana. Sehingga kadang-kadang sembari hamil pun dia lakukan semua pekerjaan itu. Sehingga hak bayi, janin terabaikan. Begitu juga setelah melahirkan, itu cepat-cepat mau melakukan melakukan semua pekerjaan yang kemarin tidak dilakukan. Dalam bahasa biasanya itu apa? Kalau kita tunda dan kemudian kita kejar kerjaan itu ya, ada istilahnya. Nah, efeknya apa? Si bayi ketinggalan. Sementara yang bisa menghidupkan bayi air susu ibu. Pertanyaannya, apakah air susu ibu itu sudah kita tinggalkan di rumah, kalaupun melalui pembantu, apakah itu yang diminumkan kepada janin kita? Ya. Atau buru-buru kita sudah ganti dia dengan susu buatan. Lah, susu buatan itu dari mana, Bung Willy? Tidak ada susu buatan terbuat dari susu manusia. Itu terbuat dari susu sapi, ya kan? Air susu ibu untuk anak ibu, air susu sapi untuk anak sapi. Nah, ini mesti dipikirin dong, ya kan? Masa anak saya jadi anak sapi, kan gitu ya. Nah, belum lagi nanti cara ART kita, pembantu memberikannya, seperti apa disiplinnya. Ini dia tanpa disadari, tiba-tiba si anak stunting. Walaupun mungkin fisiknya bagus, Bung Willy, tapi persoalannya yang di dalam kepala tidak berkembang. Nah, di sini bisa tertipu, kan gitu. Baik ya, wah ini luar biasa apa yang disampaikan dokter pada malam hari ini. Baik dokter, karena waktu kita terbatas, yang disampaikan kepada semua listener semua di seluruh Indonesia, di seluruh daerah di Indonesia, karena kita juga tahu ya ada beberapa daerah yang sebetulnya menjadi perhatian pemerintah ya terkait mungkin tingginya angka stunting di sana. Bagaimana? Ya, tentu pemerintah daerah selaku pemerintah punya tanggung jawab untuk mengayomi masyarakatnya. Itulah tugas mulia pemerintah. Bagaimana bisa memberikan dukungan, support, ya, apa saja kepada masyarakatnya. Dan dia diberi kewenangan untuk itu. Dia diberi kewenangan mengelola anggaran. Dia diberi kewenangan untuk merencanakan. Dan tentu apa yang direncanakan itu harus lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat dia. Tidak ada sesuatu yang ingin kita capai pada saat kita merdeka. Nah, jadi cerita agak berbau politik ya, kayak debat presiden. Jadi kemerdekaan itu memerdekakan kita dari apa? Dari kemiskinan, ketertinggalan, dari stunting tentu termasuk ya. Semua kita tinggalkan itu. Oleh karena itu, pemerintah yang peduli kepada rakyatnya itulah yang diharapkan memimpin untuk masyarakatnya agar jangan sampai ada. Kalau begitu cara berpikir para pemimpin kita di daerah, saya percaya Bung Willy, ini dalam tempo cepat ya, bahkan 5 tahun ke depan, ini bisa habis digusur sehingga menjadi zero stunting. Amin ya. Kalau gitu pesan kepada calon orang tua, calon ibu terutama ya untuk Ya, benar. dan juga orang tua bapak juga berperan penting ya ketika anak sudah lahir memperhatikan gizi karena ini kan bapak mungkin yang sponsorin untuk beli-beli makanan bergizi, betul nggak Ya, salah? betul, betul. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini, malam ini, Bung Willy ya, itu bisa didengar oleh para kaum ibu. Mengapa? Karena kaum ibu yang berkepentingan dengan apa yang kita bicarakan ini. Mudah-mudahan ibu-ibu Indonesia ke depan menjadi ibu-ibu hebat, bijaksana, dan bapak-bapaknya menjadi bapak-bapak jagoan yang bisa melindungi keluarganya. Amin. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa memberikan banyak manfaat dan pengetahuan
untuk kita semua dan Smarters. Demikian sehat selaras. Dokter, terima kasih banyak atas waktu. Sama-sama. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan dan kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Smarters, demikian sehat selaras. Saya William Darmawan beserta dengan Dr. Abidin mengucapkan terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Baru saja Anda simak Sehat Selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.